Baca-baca ya, ternyata tuh otak kita punya yang namanya dopamin. Kayaknya sobat media belum tahu dopamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum mulai nih, kayaknya kita kurang asik ya kalau belum ngasih sapaan untuk audiens kita nih, Cik. Kira-kira apa ya yang bagus? Gimana kalau kita panggil dengan sebutan sobat media? Boleh 50. Dan kayaknya sobat media juga belum kenal kita ya, Cik. Alangkah baiknya kita perkenalan dulu, Cik. Dari aku sendiri, Anissa Rahma, dan rekan aku Vicky Fajriatan Aziza di sesi Ngobrolin Media. Nah, di sesi kali ini kita mau ngobrolin tentang media massa dan juga media sosial nih, Ca. Sobat, iya, sobat media tentunya udah nggak asing lagi nih sama yang namanya media sosial. Pasti udah setiap hari megang, terus juga pastinya Sering banget posting ya, dan ini udah punya akun nih di media sosial, mulai dari akun Facebook, Instagram, TikTok, terus YouTube, Pinterest, dan Twitter nih yang sekarang udah ganti jadi apa, Cik? jadi X. Iya, tentunya masih banyak lagi media sosial yang sobat media punya. Dan di sesi kali ini kita udah nyiapin nih beberapa pertanyaan yang ada di gelas ini. Ya, nah, pertanyaan ini nanti tentunya juga bakal dijawab sama kita sendiri. Jadi buat sendiri, jawab sendiri. sendiri. Sangat mandiri sekali ya, Cik. Dan sobat media harus simak ya video kita sampai selesai, karena di video kali ini bakal banyak banget informasi yang tentunya bermanfaat untuk kita pengguna media sosial. Betul banget itu, Cik. Tanpa berlama-lama nih, Cak, kita langsung ambil aja pertanyaan yang pertama ya. Oke, kira-kira apa ya? Pertanyaan pertama, apa yang kamu tahu tentang new media dan sosial media? Oke, ini langsung jawab aja, Ci. Oke. Jadi menurut aku ini ya, new media ini kan berasal dari kata new dan media, yang artinya media baru ya, Ci. Jadi media baru ini ada di masa teknologi digital itu udah mulai ada, Ci. Nah, menurut kamu itu gimana, Ci, kalau new media? Kalau new media itu, ya bener ya, merupakan sebuah alat atau yang namanya media yang udah memanfaatkan teknologi digital dan juga internet, dan itu salah satunya adalah media sosial ya, Ca. Nah, kalau media sosial itu menurut aku adalah platform atau alat juga yang bisa kita gunakan untuk bersosialisasi. Selain itu juga kita bisa menciptakan ide-ide atau konten-konten. Iya. Ya, di situ kita juga bisa membentuk sebuah forum. Kita di situ bisa komen. Terus kita juga bisa memberikan reaksi kayak like, terus dislike, dan juga bisa membagikan konten-konten itu ke orang lain gitu. Kalau menurut Ica, sosial media itu apa? Sosial media itu kayak media untuk berinteraksi ya, Cik. Jadi berinteraksi walaupun kita jauh-jauhan ya, kita bisa saling berinteraksi. Jadi kayak menghemat tenaga dan waktu dan ruang gitu, Cik. Karena sosial media itu nggak terbatas ya, Iya, tanpa batasan ruang dan juga waktu pastinya. Oke, pertanyaan satu udah selesai nih. Kita langsung aja ke pertanyaan kedua. Media sosial apa yang kamu punya? Nah, kalau aku sendiri, media sosial pertama itu aku punya Facebook. Itu aku buat waktu awal-awal SMK. Itu kayaknya aku telat banget sih, soalnya teman-teman seumuran aku tuh udah punya Facebook dari mereka SD. Iya. Benar banget, aku kayak telat banget, dan itu aku baru buat Facebook. Habis itu aku lanjut ke buat Instagram. Terus YouTube, itu sih YouTube udah dari dulu ya, kalau kita buat email juga udah ada YouTube. Terus juga aku buat Twitter dan juga Pinterest, karena aku suka sesuatu yang estetik gitu. Itu sih kalau aku. Kalau Ica apa tuh yang dia punya? Pasti yang pertama Facebook sih ya, kayak zamannya SD tuh kayak zaman Facebook ya. Yang pertama ya. Iya, terus habis itu beralih ke Instagram, terus juga Twitter juga aku punya, terus ada TikTok karena sekarang juga lagi boomingnya TikTok nih, Cik. Aku juga punya TikTok sih, cuma baru-baru ini juga. Baru-baru ini kuliah aku baru rajin TikTok. Oke. Gimana kalau langsung pertanyaan ketiga nih, Cik? Di soal ketiga, pertanyaannya, menurut kamu apa tujuan media sosial?
Oke, jadi menurut aku nih ya, tujuan dari media sosial ini pastinya untuk anak muda ini ya, untuk mencari informasi nih, Cik. Terus mencari hiburan pastinya ya. Terus untuk mencari ilmu-ilmu baru, ilmu-ilmu yang bisa didapatkan dari kayak untuk mencari ilmu apa ya, kayak untuk mengerjakan tugas ataupun untuk mencari informasi tentang berita-berita terkini gitu, Cik. Jadi menurut Ciki itu gimana kalau Kalau tujuannya? menurut aku, yang pertama tentunya untuk ya komunikasi, untuk interaksi, dimana misalnya kita lagi butuh apa-apa, tentunya kita bisa lewat pesan ya, bisa ngirim pesan lewat media sosial. Sekarang media sosial itu hampir semuanya ada fitur untuk pengiriman pesan gitu, mulai dari Instagram pun ada DM, Iya. TikTok juga ada, bisa saling kirim pesan, bahkan Pinterest juga ada. Iya. Jadi di situ kita bisa saling mengirim pesan untuk berkomunikasi. Terus yang kedua itu berinteraksi juga. Kita tuh bisa memberikan reaksi-reaksi di situ. Iya, reaction Bisa ya. ngasih like, terus bisa komentar kayak gitu. Terus selain itu kita juga bisa memanfaatkan sosial media untuk hiburan, bener banget sih. Kalau kita lagi jenuh dikit, gabut ya, itu udah pasti yang dibuka media sosial. Iya, pastinya. Lagi pergi sendiri ke mall ya, Juga kita pasti scrollnya sosial media. sendirian nih, biar kayak nggak sendirian. Iya. Pakai media sosial. Dan aku juga pengalaman sih, kalau misal aku lagi di luar ya, pergi atau nggak ke kamar mandi, aku takut, dan itu aku Bawanya sosial media ya. bawa HP. HP. Dan sebenarnya itu bukan hal-hal yang patut dicontoh Iya. sih ya, tapi ya gimana lagi ya, sebenarnya itu media sosial emang sangat menemani kita. Bahkan aku sendiri ya, Cik, kalau lagi makan itu juga pasti scrollnya sosial media. Kamu juga kayak gitu gak sih, Cik? Kalau makan jarang-jarang sih, soalnya aku iya. tipe yang suka menikmati. Menikmati, Tapi ya. kalau sebelum tidur itu nggak bisa stop. Iya, kayak sosial media itu kayak udah kecanduan gak sih, maksudnya untuk Iya, kita sendiri bener. sebagai generasi muda gitu. Bener banget. Terus tadi udah untuk komunikasi, terus hiburan juga, bener juga untuk mencari informasi. Kayak misalnya kita mencari berita, kadang tuh kita pertama nemuin berita tuh bukan di Portal ini ya, malah lebih ke kayak akun-akun. TikTok atau Instagram, kayak cuplikan-cuplikan. Nah, nanti kalau kita udah kepo tentang berita itu, kita baru cari. Iya, jadinya tahu. Secara menyeluruh isi beritanya itu apa gitu. Di satu sumber pertama Iya, kita malah tahu berita itu di situ. terus juga banyak ya sekarang kayak portal-portal berita yang ada di sosial media Iya, juga. benar. Kayak contohnya Kompas sendiri, terus detik.com udah ada di media di versi new medianya Iya, sendiri. benar. Terus lanjut. Lanjut dong, Siapa Cik. yang ambil? Aku. Oke. Apa media sosial yang paling kamu suka, Cik? Kalau media sosial yang paling aku suka sejauh ini, aku masih senang Instagram sih. Instagram. Karena Instagram itu kayak ada perpaduan ya antara gambar, kayak gambar dan juga video. Terus juga ada sistem, ya mungkin semua media sosial juga ada arsipnya ya. Kalau di Instagram tuh misal kita upload story nih, Iya. itu tuh bisa ke arsip. Nah, Iya. itu aku suka yang kayak gitu loh. Jadi kita kalau misalnya udah lama banget nih bisa kayak buka kenangan ya. iya, Kenangan. Aku dari dulu masih suka banget sama Instagram, dan emang paling berat untuk nge-uninstall itu Instagram ya. Kalau sosial media lain mungkin masih bisa ya, nggak aku buka, tapi kalau Instagram kayaknya sehari pun aku Kayak nggak bisa susah banget ya. nggak bisa lepas gitu. Kalau Ica sendiri apa? Kalau aku sendiri sih lebih sering buka TikTok ya. TikTok. Karena di TikTok sendiri tuh kayak kita juga bisa apa ya, membuat video, terus juga melihat konten-konten kreator bikin video gitu. Jadi kayak kreasi sebagai anak muda itu bisa berkreasi, membuat video yang menarik, yang lucu ataupun edukasi gitu, Ci. Iya, betul sekali. Tapi dan hampir semua media sosial juga mengedukasi ya, Iya, tergantung siapa tergantung penggunanya. Iya, penggunanya tergantung kita juga ya, Cik ya. Betul. Memanfaatkan media sosial sendiri itu mau untuk hanya sekedar hiburan ataupun edukasi gitu. Betul. Lanjut nggak sih, Cik? Iya. Ke pertanyaan selanjutnya, apa yang paling sering kamu post di medsos? Apa ya? Kayaknya lebih ke Twitter deh kalau aku ini. Postingannya apa tuh Kak Ica kalau di Twitter itu? Lebih ke sambat aja sih, Cik. Kesambat. Iya. Lebih sering kesambat. Iya, tapi di Twitter ini nggak cuma bisa sambat aja sih, Cik. Jadi
Di Twitter ini ada yang namanya College Manifest nih. Apa tuh? Jadi College Manifest ini kayak jadi media yang untuk memberikan fasilitas untuk para mahasiswa, pelajar untuk saling berinteraksi, memberikan kayak informasi tentang pendidikan nih, Ci. Iya. Keren banget. Jadi kita kayak misalnya Ciki nih misalnya bingung tentang seminar proposal nih. Jadi kita bisa saling kayak memberikan tips gimana menghadapi pertanyaan-pertanyaan saat seminar proposal ataupun cerita pengalaman tentang pendidikan gitu, Ci. Masih kayak forum gitu Iya, ya. jadi kita tuh bisa bebas nih untuk saling memberi informasi kepada semuanya yang membutuhkan informasi tersebut gitu. Asik juga ya Twitter. Iya. Aku jarang banget sih gunain Twitter sekarang. Iya, coba aja. Tapi sekarang Twitter ini berganti jadi aplikasi X ya. Betul. Kalau Ciki sendiri nih, apa yang lebih suka? Kalau yang aku sering? tuh lebih sering upload konten-konten aktivitas aku sih, kayak momen-momen yang spesial kayak gitu. Dan lebih sering aku upload di IG story karena di situ kita bisa buka lagi kenang-kenangan. Jadi kayak sistemnya tuh arsip gitu loh. Iya. Jadi misalnya aku udah melewati kesibukan aku di momen-momen yang spesial, mungkin bareng teman kelas atau mungkin teman organisasi. Nah itu aku biasanya upload di IG story. Dan suatu hari nih misal, aku sih punya kenangan apa Iya. ya kayak gitu ya. Jadi Nanti kita buka-buka bisa ya. buka lagi ya. Itu sih aku lebih suka upload momen-momen spesial Di gitu. IGS. Benar. Lanjut. Oke. Pertanyaan selanjutnya ada cara kamu untuk membatasi diri dari main sosial media. Kalau aku membatasi dirinya, yang pertama nggak semua media sosial itu aku akses setiap hari sih. Paling cuma Instagram sama TikTok. YouTube juga kadang menemani ngerjain tugas gitu. Kalau Instagram, aduh Jen, aku emang kayaknya udah kecanduan banget ya namanya Instagram ya. Bangun tidur aku mesti buka Instagram. Terus mau tidur juga buka Instagram lagi. Di sela-sela istirahat juga aku mesti buka Instagram. Nah, cara aku membatasi diri tuh di Instagram ada fitur yang bisa membatasi kita loh. Misalnya kita udah pakai Instagram 2 jam. Nanti tuh ada peringatan dari Instagramnya kalau kamu udah pakai Instagram 2 jam gitu. Dan kalau aku biasanya udah sih istirahat. Berarti Kalau langsung 2 jam, istirahat ya. karena ya kalau enggak aku bakal kayak soalnya tuh kalau orang main medsos bakal lupa waktu. Iya, pastinya sih. Kalau udah ada peringatan itu biasanya aku udah ya kadang udah terus ganti medsos lain. Kadang di TikTok, tapi di TikTok juga aku nggak terlalu sering. Paling gitu sih dengan cara membatasi penggunaannya dengan cara ngasih notifikasi kalau udah pemakaian 2 jam gitu. Enggak hanya itu, aku juga suka orang yang suka membuat planning sih. Kayak misal hari ini aku harus ngapain aja kayak gitu. Jadi hal-hal yang inti itu harus aku kerjain di hari itu. Gitu. Jadi nggak melulu yang main medsos terus kayak gitu sih, Ca. Iya, biar tertata juga ya hidupnya. Karena ya kalau nggak kayak gitu, aku bakal out sendiri sama main medsos gitu. Iya, kalau aku sendiri sih membatasi diri dengan kayak lebih sibuk ke real life aja sih ya. Benar-benar. Kalau misalnya sibuk real life kan kayak bakalan mengurangi aktivitas bermain sosial media gitu. Jadi ya aku sedang berusaha kayak sibuk di real life aja, kayak misalnya entah itu organisasi ataupun membantu bersih-bersih di rumah kayak gitu, walaupun nggak serajin itu tapi ya bisa lah untuk membatasi dari kebiasaan itu. Terus juga biasanya kayak nonton film. Jadi kalau menonton film ini bisa mengalihkan kayak kita untuk mengurangi media sosial sih. Jadi hiburan ini nggak semata-mata dari sosial media, bisa juga dari nonton film ataupun membaca buku. Kayak aku juga akhir-akhir ini lagi suka baca novel. Jadi selain aku sibuk ya beraktivitas, aku juga lebih suka baca novel. Dan kalau baca novel itu mesti aku off HP kan pastinya. Iya benar, dan itu sangat membantu sih untuk membatasi diri biar nggak main medsos terus. Iya betul, jadi namanya hiburan itu nggak melulu tentang sosial media ya Cik ya. Dan lebih seru nggak sih kalau aku juga pernah sih menantang diri sendiri kayak buat
aku pernah kayak nge-offin Instagram, Iya. dan itu bener-bener kayak ada efeknya, jadi nggak overthinking, terus juga jadi lebih produktif kayak gitu. Kalau main medsos terus tuh kayak kurang produktif ya, bener-bener cek kayak gitu. Terus juga jadi menyebabkan rasa malas nggak sih, Ci? Benar. Malas dalam hal apapun sih kalau Iya, aku. betul. Pengen rebahan terus. Iya, kalau terus udah scroll medsos, aja. Scroll sampai bawah ya. Iya. Nggak ada habisnya. Iya. Namanya sosial media emang gak ada habisnya ya, Ci. Ya. Bener. Oke, lanjut nggak sih, Ci? Ke pertanyaan ke-7, sisi positif apa yang kamu dapetin dari sosial media? Oh, pastinya banyak banget ya, Ci, kalau dibilangin sisi positif dari sosial media. Dari pertama aja adanya sosial media pasti kan untuk berkomunikasi ya, Ci, untuk berinteraksi, terus juga untuk mengekspresikan diri, untuk berkreasi juga, terus juga ya kita lihat di fenomena TikTok, adanya TikTok ini kan jadinya memberikan tempat untuk para generasi muda untuk mengekspresikan dirinya sendiri, bagaimana cara membuat video, terus juga kayak mengekspresikan diri melalui hobi-hobinya, terus di-upload kayak gitu. Terus juga senangnya dari TikTok, adanya TikTok ini, TikTok itu kayak memberikan award ke penggunanya, terutama ke konten kreator, jadinya makin produktif gak sih, Cik? Jadi kita tuh kayak nggak cuma bermain media sosial aja, tapi kita juga bisa berkreasi, Cik. Media sosial itu. Jadi itu salah satu manfaat dari adanya media sosial itu. Kalau Ciki sendiri Kalau aku manfaat yang pertama yaitu kayak yang tadi ya, memudahkan untuk komunikasi ya, terutama kan media sosial itu nggak ada batasan ruang dan waktu. Jadi kayak sekarang aja nih, misal kita pengen menghubungin orang tua, misalkan aku lagi di Purwokerto dan orang tuaku di rumah gitu, itu lebih gampang ya, lebih gampang karena adanya media sosial itu. Kita bisa gampang mau ngechat, mau telepon, atau bahkan video call. Dan juga selain untuk komunikasi, sisi positif lainnya juga media sosial itu benar-benar membanjiri kita banyak banget berita-berita ataupun informasi ya, dari hal-hal yang ada nggak dekat dari kita, itu semuanya terasa dekat, kayak berita-berita yang di luar negeri itu pun kita jadi lebih kerasa gitu, walaupun berita itu tuh ada di luar negeri gitu. Nggak hanya itu, berita-berita juga mudah diakses, terus semakin banyak ya yang kita tahu tentang keadaan yang di luar sana. Selain untuk komunikasi, informasi, juga untuk hiburan. Karena dari media sosial itu kita bisa benar-benar mengubah mood kita yang tadinya bete, banyak pikiran, kita buka media sosial aja udah langsung bisa ketawa-ketawa gitu, Ca. Jadi ya semembantu itu sih menurut aku. Media sosial itu untuk membawa kita lebih berasa senang lagi. Nggak hanya itu sih, media sosial juga misalnya lagi belajar ya, kamu suka nggak sih kayak belajar sambil dengerin podcast? Iya, betul gitu banget, kayak makin semangat gak sih? Iya bener, makin semangat. Nggak tahu sih ya, itu harusnya mengganggu atau makin itu, tapi malah kalau aku dengerin podcast itu jadi lebih semangat. Mungkin itu juga termasuk beda-beda ya pribadinya. Kayak ada tipe orang yang suka belajar dengan itu harus fokus dia. Ada juga yang harus mendengarkan musik, podcast ataupun yang lain. Kalau aku tipe yang suka dengerin podcast. Apalagi atau podcast horor itu bikin aku lebih fokus ngerjainnya. Kamu horor? Iya, fokus ya. Bahkan aku tuh bukan pencinta genre horor dalam film, tapi entah kenapa aku lagi ngerjain tugas sambil dengerin podcast horor tuh jadi lebih kayak cepet loh. Bisa ya? Nggak tahu tuh dari mana, kenapa bisa kayak gitu. Wah, malah aku kira kalau misalnya podcast horor itu jadi kayak berbayang-bayang gitu, malah jadi memikirkan cerita horornya itu. Iya. Enggak loh, lebih fokus gitu. Aku juga masih fokus sampai sekarang gitu sih. Jadi ada 3 sisi positif penting aku dapetin ya, ada komunikasi, informasi, dan juga hiburan, Ca. Betul. Bisa dicoba tuh tipsnya ya untuk
apa? Kerjain tugas Iya, sambil ngerjain tugas sambil dengerin podcast horor. Tapi itu berlaku bagi yang suka horor ya guys ya. Kalau yang nggak suka horor jangan coba-coba deh. walaupun aku juga aslinya nggak suka Nggak nggak suka yang film horor, tapi entah tuh kenapa ya podcast horor ada tempat yang berbeda ya iya. di Jadi balik diri lagi aku gitu. diri masing-masing ya Cik. benar. Lanjut aja nggak sih pertanyaan Ya, selanjutnya? lanjut. Oke. Terakhir. Terakhir banget nih. Pertanyaannya, sisi negatif apa yang kamu dapetin dari sosial media nih Ci? Kalau sisi negatif dari sosial media yang pertama itu candu. Oh ya pasti ya. Karena ya aku yakin sih semua orang dan semua sobat media di sana juga pasti udah Merasakan kecanduan. kecanduan ya yang nggak bisa lepas dari media sosial setiap hari. Ya dan aku baru baca-baca ya, ternyata tuh otak kita punya yang namanya dopamin. Oh, kayaknya sobat media belum tahu dopamin nih Ci. Dopamin itu merupakan molekul yang ada di dalam otak, dan dopamin itu berperan penting untuk mengatur kayak perasaan bahagia, terus motivasi. Nah, perasaan-perasaan ini tuh timbul karena kita melakukan aktivitas yang menyenangkan loh, kayak tadi yang memberikan semangat gitu ya, motivasi. Kayak misalnya dulu kita waktu kecil, kita tuh punya hobi ya, kayak mungkin yang cowok-cowok main bola atau yang cewek-cewek Main kayak bekel atau apa itu kan gitu. udah kayak hobi kan. Iya. Dia tuh melakukan hal itu tuh setiap hari, dan itu memberikan kadar dopamin itu meningkat di otak. Nah, kalau sekarang ya di eranya HP, terus media sosial, nah kadar dopamin itu dengan mudahnya meningkat gara-gara cuma kita main HP gitu loh, dengan hal yang seenteng itu. Kalau dulu kan kayak butuh usaha lah ya, Iya. kayak harus nyari temen buat main. Kalau sekarang itu dengan kita Adanya sosial media. megang gadget aja, kadar dopamin kita bisa langsung meningkat. Nah, kalau kita kelebihan kadar dopamin gara-gara bermedia sosial itu bisa menimbulkan beberapa ciri-ciri. Apa tuh Yang Ci? pertama nih, kita dan teman-teman juga harus itu ya, memahami ya, siapa tahu dari ciri-ciri ini sobat media juga merasakan. Yang pertama, kita tuh nggak bisa lepas dari HP dalam seharian gitu loh, 24 jam 7 hari kita nggak bisa lepas dari yang namanya media sosial. Terus saat kita makan itu kayak Sampai apa sekali ya Ci ya? sambil mainan media sosial, atau mungkin sambil dengerin YouTube Atau atau podcast ya. sambil scroll TikTok. Nah, itu mungkin salah satu dari penyebab kita kalau kelebihan dopamin. Habis itu selain dua ini kita juga Jadi pribadi yang malas nggak sih Ci? jadi pribadi yang malas dan juga mager. Oh. Gitu sih, ada beberapa ciri-ciri kalau kita kelebihan dopamin. Dan untuk apa ya, kalau kita kelebihan dopamin itu ada namanya istilah detox dopamin atau dopamin detox ya, dengan cara itu membatasi Diri dari bermain sosial. Misal nih aku tuh kecanduan Instagram ya. Nah, dopamin detoxnya itu dengan cara aku mengurangi diri atau mungkin bisa uninstall ya, untuk nggak mengakses Instagram misal selama 2 minggu. Nah, seminggu. itu tuh bakal kita rasain loh, dan lama-lama kita juga bakal Kayak membuat berkurang kebiasaan baru ya, yang anti media, bukan anti sih, lebih ke mengurangi ya. Jadi kita nggak apa ya, nggak tiap kecanduan. menit buka medsos kayak gitu, dengan cara membatasi Diri ya dari sosial media. Berarti meningkatnya dopamin ini karena aktivitasnya itu harus aktivitas yang positif ya Cik ya. dengan hobi. Nah, kalau kita kelebihan dopamin juga kita bisa kehilangan hobi, Ca. Bahaya banget tuh, yang tadinya dulunya hobi membaca jadi malah hobi scroll TikTok nih. Karena semudah itu kebahagiaan yang kita dapat hanya dengan buka medsos. Jadi betul. dopamin kita juga ya mengiranya itu hal ini atau bermain medsos ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan tiap hari gitu. Jadi kayak mengklaim otak ya. Kalau aktivitas bermain medsos itu emang Secandu hal baik, dan menurut otak itu harus kerjakan terus. Padahal ya otak nggak tahu ya kalau efeknya tuh bakal jadi Kedepannya, karena yang bisa mengatur dirinya kan sebenarnya kan kita sendiri ya. Jadi gitu, salah satunya dengan dopamin detox. Oke, itu mungkin dari aku sih sisi negatif media sosial. Kalau dari Ica sendiri apa tuh, Ca? Jadi namanya media sosial kan banyak informasi nih ya Cik, gampang banget mendapatkan informasi.
otomatis informasi yang belum tentu benar itu bakal gampang banget nggak sih Ci, kayak berita hoax bertebaran bukan bertebaran sih, kayak lebih ke banyak banget muncul ya Ci. Karena kebanjiran informasi ya. Jadi kita tuh sebagai generasi yang harusnya melek terhadap teknologi itu bisa memilih yang mana berita yang benar, mana yang berita yang hoax gitu. Jadi itu termasuk salah satu sisi negatifnya media sosial, adanya berita hoax. Selain adanya berita hoax ini juga benar yang tadi dikatakan Ciki tuh, kayak kita jadi lebih gampang kecanduan gitu. Jadi kita menjadi pribadi yang pemalas, terus juga mageran. Itu kalau menurut aku juga jadi gampang overthinking. Iya, itu benar banget. Jadi dengan adanya media sosial ini kan emang kita sebagai manusia emang ada yang namanya personal branding ya Cik. Tapi bagi manusia-manusia lain yang mungkin kayak personal brandingnya kurang, jadi merasa kayak overthinking gak sih Cik? Juga kalau kebanyakan berita ya, apalagi waktu dulu-dulu zaman COVID ya, kita kebanyakan berita yang kita dapat itu jadi tambah banyak pikiran loh. Iya betul banget. Jadi kayak semuanya tuh ketangkap sama otak, dan jadinya untuk orang-orang pemikir ya, iya, gitu jadi kita memikirkan banget gitu. Kan kita sama ya Cik ya. gampang overthinking ya. Iya, gampang overthinking. Ya itu udah. Jadi itu sih beberapa dampak positif dan juga negatif dari media sosial, dan kita sebagai generasi-generasi yang nggak bisa lepas dari media sosial tentunya harus bisa selektif ya, dan juga harus membatasi diri dan pinter-pinternya kita supaya kita tuh lebih banyak mendapatkan hal-hal positifnya gitu. Karena sosial media itu ada untuk memudahkan kita, bukan untuk memberikan negatif ke diri kita sendiri. Gitu. Jadi kayak pisau nih Kak Ica. Iya, kalau pisau kan kita juga, yang namanya pisau ya, itu bisa kita gunakan untuk hal-hal yang positif dan masak. negatif. Dan juga ada ya orang yang bisa menggunakan pisau itu untuk hal-hal negatif gitu ya. Jadi tergantung penggunanya. Jadi kita sebagai generasi harus bisa pintar-pintar nih ya Cik. Jadi pengguna yang bijak, baik juga. Oke, itu dia podcast kita kali ini bersama aku, Ica, dan rekan aku, Vicky. Sekian ya ngobrolin soal medianya. Iya. Kita tutup dulu dan kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Dari Ika dan Vicky. Sekian. Pamit undur diri. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.